Terbayang betapa berat tugas pasukan damkar dan penyelamatan ini di kondisi nyatanya. Sayang, masih banyak yang menyepelekan tugas mulia mereka. Yang menjadi ironi adalah pemberani ketika teman-teman damkar sedang di lapangan, komentar-komentar yang muncul dari masyarakat itu adalah lambat. Kemudian di jalanan mereka dengan mobil yang sebesar ini masih dihalang-halangi dari kemacetan dan juga lain halnya. Itu yang bikin saya yang merasakan hari ini betapa beratnya itu menjadi miris. Jadi buat kita tentu harus menghargai setiap profesi, apalagi yang berisiko seperti ini. Tak semata memadamkan api pemberani, ada tugas penting lain yang tak kalah mendebarkannya, yaitu penyelamatan. Kali ini saya bergabung bersama tim rescue. Hari ini saya akan belajar water rescue alias penyelamatan korban di air. Lagi-lagi saya kena hukuman karena terlambat masuk barisan. Di danau inilah kita akan berlatih. Sebelum masuk perahu karet, saya wajib mengenakan pelampung. Pertama, kita akan berlatih mendayung. Meski kelihatannya mudah, kami harus kompak, terutama bila nanti menghadapi arus deras atau cuaca buruk yang sesungguhnya. Bayangkan ya pemberani, kalau kita benar-benar ada di situasi menyelamatkan orang di depan kita yang memang sedang butuh pertolongan di dalam air. Bayangkan teman-teman nih harus tidak memedulikan apapun yang menjadi halangan pastinya. Dayung dan ini berat banget dayungnya. Semangat Pak! Sikat! Wah, tangan saya sampai gemetaran saking beratnya latihan tadi. Apalagi untuk awam seperti saya yang tidak pernah mendayung sama sekali sebelumnya. Oke, sekarang kita lagi menyisir untuk mencari di mana keberadaan korban. Nah, ini kondisi hujan. Ya Pak? Korbannya di mana? Nah itu kayak Korban di mana, Pak? Ini harusnya Sebelah kanan kamu. harusnya lumayan kencang karena juga kita melaju dengan cepat sekali. Nah ini korbannya sudah terlihat, sekarang kita mau melakukan penyelamatan. Hal terpenting yang harus dikuasai adalah menyelamatkan korban yang masih hidup. Tekniknya adalah dengan menarik korban dari bagian belakang. Korban sudah ditemukan ya. Gimana Pak caranya Pak? Itunya di bagian bahu. Terus ke atas. Hitung 3. 1, 2, 3. Oke, naik. Oke. Tarik kakinya. Akhirnya korban sudah kita dapatkan. Sekarang kita waktunya kembali ke pinggiran danau ya. Oke Pak, yang paling sulit dalam menyelamatkan korban itu apa Pak? Yang paling sulit kalau korbannya itu melawan. Oke, Jadi biasanya kita mendekat, korban suka pegang pundak kita atau justru malah menendang kita. Jadi kalau menendang apa Pak kesulitannya? Kesulitan yang pertama, kita pasti ikut tenggelam. Oke. Caranya kalau seperti itu, kita jauhkan korban, kemudian kita meraih dari belakang korban. Oke, baik. Jadi kita tenggelamkan korban dulu, baru kita naikin ke atas. Oke, baik. Sip, terima kasih Pak. Sama-sama. Diguyur hujan tanpa henti, saya sudah menggigil kedinginan. Tak terbayang tantangan melaksanakan misi penyelamatan yang sesungguhnya. Saya bergegas mengeringkan diri dan mengganti pakaian, karena kami harus bersiap menjalani latihan evakuasi korban di dalam mobil. Misalnya saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kali ini, saya bertugas mengamankan sekitar lokasi kecelakaan agar tim penyelamat tidak mendapat gangguan dari luar. Mas, kenapa Mas? Itu keluarga saya, Mbak. Mas, tar dulu Mas, tenang dulu Mas. Kita sedang melakukan pertolongan, kita butuh waktu karena ini kondisi korban masih bisa diajak komunikasi. Jadi Mas sabar dulu, kami sedang melakukan pertolongan secepatnya agar korban tidak mendapatkan tambahan luka. Nah, jadi tugas kita adalah jangan sampai korban ini mendapatkan tambahan luka apapun. Jadi penyelamatan harus dilakukan dengan hati-hati dan gangguan seperti dari keluarga korban ataupun masyarakat itu harus kita kurangi. Intinya keselamatan korban adalah yang utama. Di hari berikutnya, tugas baru menunggu, yaitu sesi latihan fire ground atau teknik menjinakkan api pada kebakaran cairan. Kebakaran jenis ini biasanya hanya bisa dipadamkan menggunakan apar atau alat pemadam api ringan berbahan foam atau busa.
Nah, teknik fire ground akan digunakan bila kebakaran cairan terlampau besar. Menggunakan teknik fire ground dengan pancarannya adalah pancaran fog. Nah, pancaran fog ini akan mendorong uap cairan ini sehingga uap cairannya bisa terpisah dengan panas dengan api. Selain pendinginan juga memisahkan reaksi rantai kimia yang ada pada uap cairan sehingga uapnya bisa terdorong dan bisa dipadamkan. Kali ini kami akan menggunakan spray nozzle yang menghasilkan pancaran air berbentuk perisai atau tirai air bertekanan besar antara 80 hingga 100 pound per inch. Tujuannya adalah mengurangi hawa panas, namun daya semprotnya tidak jauh sehingga pemadaman fire ground harus dilakukan beregu. Kali ini saya bertugas sebagai safety bagi tim agar tidak ada api yang membahayakan dari sisi kanan kiri. Kami harus menyamakan langkah kaki dengan kompak sesuai arahan kepala regu. Akhirnya sesi diklat saya selesai. Saya jadi ingin merasakan tugas langsung di lapangan membantu masyarakat.